Mari belajar dari anak-anak. Hari ini ibu bapak dan saudara-saudari, keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, selain ada baptis dewasa, ada juga baptis untuk anak-anak. Ada 7 keluarga. Baptis dewasa dan baptis anak itu termaktub atau masuk di dalam sakramen baptis. Ada 2 sakramen dalam seluruh perjalanan di dalam kehidupan GKJ khususnya. Tentu yang pertama adalah sakramen perjamuan kudus. Beberapa waktu ke depan kita akan sama-sama semeja perjamuan kudus dengan Tuhan. Tetapi yang kedua adalah sakramen baptis. Hari ini agak spesial karena di tengah pandemi majelis mengatur dengan sangat rapi dan baik, menjaga untuk kita terus boleh prokes, protokol kesehatan dijaga ketat sebaik-baiknya. Adik-adik kita yang khususnya nanti akan menerima sakramen baptis anak sudah transit dulu di luar. Siap-siap. Belum bergabung untuk keselamatan kita semua, tapi khususnya juga adik-adik dan juga keselamatan banyak orang yang boleh hadir. Ketika nanti mengikuti, kita akan sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan bahwa di tengah pandemi ini pun iman kita, iman dari keluarga-keluarga dan pribadi betul-betul tidak tergoyahkan, bahkan semakin rindu untuk datang, untuk mengantarkan, untuk boleh sama-sama keluarga per keluarga masuk dalam komunitas orang percaya di dalam kehidupan salah satu tubuhnya kita semua, GKJ Nehemia. Kalau biasanya sebelum pandemi ibu bapak dan saudara-saudari, maka tangan kami pendeta itu langsung menyentuh air. Sekali lagi, dengan kesepakatan dari majelis dan ketentuan menjaga segala kemungkinan kesehatan dan berbagai hal, ada alat yang sudah disiapkan, alat kecil tapi sangat penting. Dan nanti saya juga pertama kali kami pendeta menggunakannya, tapi khusus untuk pandemi ini. Air menjadi simbol, ini yang paling dasar ya, ini core-nya, ini intinya. Air menjadi lambang, simbol dari darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib. Menyucikan, memurnikan, menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang tidak bisa kita tanggung hukumannya. Allah pemilik jagat raya datang ke dunia, ke bumi untuk jadi sama seperti kita manusia. Tidak sekedar sama, setara, tetapi dia mau mati untuk Anda dan saya, tebus dosa, hutang dosa kita. Dan inilah kerendahan hati itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pertama untuk kita boleh maknai sekarang ini adalah mari masuk lebih lagi rendah hati dalam Tuhan. Bukan dalam dunia, bukan dalam ukuran manusia sekadar. Karena kalau ukuran dunia, ukuran manusia kadangkala rendah hatinya cuma di depan, tapi di belakang orangnya kemudian ada sesuatu yang lain lagi, merendahkan, ngebully. Dan seperti liturgi tadi sudah mengajak kita untuk berefleksi dan dicerahkan, kita mudah sekali terjebak untuk menampilkan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, apa yang kita sudah lakukan, dan kemudian sepertinya kita lebih hebat, lebih oke, lebih mulia, dan bahayanya
Lebih lagi kesombongan spiritual, kesombongan iman. Walaupun itu tidak mungkin, tapi ini ada istilah kesombongan iman. Karena iman itu nggak mungkin sombong sebetulnya, tapi kesombongan spiritual menganggap dirinya lebih kudus, lebih mulia, lebih menganggap layak daripada orang-orang lain, bahkan saudara-saudara kekasihnya dan keluarga yang lain. Bapak Ibu, murid-murid bertengkar, ya, tukaran. Mereka memperebutkan mahkota siapa yang paling besar di antara kita, murid-murid. Aduh. Tapi bukankah kita juga tergoda sekali lagi, mudah terjebak, tersesat dengan upaya untuk orang lain mengkondisikan, tapi kita juga untuk mengatakan saya lebih oke, saya lebih tahu berita itu, oleh karenanya ini saya lebih duluan untuk memposting ini, meneruskan ini. Padahal kita belum tahu pasti ini betul beritanya valid atau enggak. Lalu ketika itu tersebar, berita itu tersebar, menyesatkan banyak orang, membawa kegaduhan, dan terbukti bahwa itu enggak benar. Lalu dengan ya mudah-mudahan betul ada pengungkapannya, dan tapi seringkali mudah sekali mengatakan sorry ya, maaf ya, itu hoax. Berita yang barusan saya teruskan itu hoax. Yesus tahu hoax hati dan pikiran kita. Dan itu tampak di murid-murid di konteks teks ini. Lihat ayat 34. Buka ayat 34, kasih note di sana. Tetapi mereka diam. Murid-murid diam. Silent. Tidak ada yang respons. Waktu Yesus bertanya, guru, rabuni, dan Tuhan itu bertanya sama mereka. Kalau guru nanya, ibu bapak, itu harus dijawab. Itu bukan hanya berlaku untuk hari ini. Dari dulu dan nanti ke depan begitu. Apalagi kalau engkau mengamini, mengimani bahwa Dia adalah Tuhan, panutanmu, dan orang yang betul-betul adalah orang yang kau hormati, tapi Dia adalah sosok yang memberkatimu. Dia bertanya, apa yang kalian bincangkan tadi waktu di perjalanan? Umat Tuhan, apa yang engkau lakukan dalam perjalanan pandemi yang akan kurang lebih nanti ke depan sebentar ini durasi kita? Ya bukan untuk mau lama-lama, dan tetap berdoa supaya Tuhan segera kita selesai secara global dari pandemi. Kita akan masuki durasi 2 tahun. Bulan depan triwulan terakhir tahun 2021, Oktober, November, Desember. Majelis sudah membentuk panitia Natal, MPHB, Advent, Natal, Tahun Baru, dan khususnya juga nanti ulang tahun ke-51 GKJ Nehemia. Sudah mulai bersiap. Waktu begitu cepat. Tuhan bertanya hari ini, minggu ini, kepada Anda, pada saya, pada kita semua keluarga-keluarga Kristus. Apa yang kalian lakonkan di perjalananmu, anakku? Apa yang kalian percakapkan, anak-anakku? Apa yang kalian sudah nyatakan dalam perjalananmu, khususnya di pandemi ini, keluarga-keluargaku? Bapak Ibu, mari jangan gampang tergoda dengan obsesi berlebihan untuk tampil dalam keangkuhan, kesombongan. Bahkan yang lebih bahaya mengungkapkannya dengan kalimat yang kayaknya merendah. Oh, saya nggak bisa, saya nggak tahu, saya mah nggak mampu. Padahal kandungannya kesombongan betul. Kalau engkau mengatakan kurang mampu, itu jauh lebih baik. Kalau memang tidak mampu, katakan tidak mampu, dan tolong saya mau belajar. Tulus, bersih. Tapi bukan dalam artian untuk menempatkan dirimu supaya dilihat dan kemudian orang lain menjadi lebih rendah, bahkan jauh di bawah kita. Murid-murid mengalami ini. Lihat. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi
Mereka mempertengkarkan. Aduh, kata itu luar biasa. Ya, sesuatu banget untuk zaman now kita. Satu melaporkan, satu ngelaporin lagi. Bawa polisi, satu ikut juga ngitun bawa ke polisi. Pakai pengacara, yang satu pakai pengacara lebih hebat lagi. Terus begitu. Skup yang lebih kecil ribut dalam lingkungan tetangga RT. Dan kalimat-kalimat yang demikian saling menyakiti kembali lagi muncul di tengah suasana yang masih berat ini. Bapak Ibu, mari lebih rendah hati untuk tidak menyesatkan dirimu sendiri, tetapi juga untuk tidak membawa kegaduhan bagi orang lain. Yesus menegur murid-murid. Dia membawa seorang anak kecil. Jadi nanti kalau adik-adik kita, baik juga Mas Mico sebagai baptis dewasa, nanti boleh dibaptis. Lalu Bapak Ibu, para orang tua boleh membawa nanti masuk adik-adik kita. Saya rindu Bapak Ibu masuk lagilah dalam relung hatimu, rasionalmu, dengan peristiwa ketika Yesus minimal mengulang lagi Yesus membawa anak-anak, dan kita memandang bahwa mudanya mereka, anak bayinya mereka ini sungguh-sungguh kemurnian yang harus menjadi bekal kita ulang dan ulang. Kita di-refresh lagi, kita disegarkan lagi. Dalam bahasa ungkapan teologisnya, kita dimurnikan lagi, kita dikudoskan lagi. Terus begitu. Negara-negara, beberapa negara kembali lagi naik COVID. Beberapa waktu lalu Amerika, tetangga terdekat, selain negara-negara yang lain, yang paling jelas adalah Singapura, angka COVID naik lagi. Hal seperti ini juga lanjutan untuk kita lebih rendah hati, bukan? Bukan berkata, kemarin kami sudah, sekarang kalian. Naik lagi kan? Habis terlalu cepat sih, gitu. Terlalu cepat kebijakannya untuk membuka dan segala macam. Sudah. Lalu meributkan ketentuan untuk pemerintah kita berupaya untuk pelan-pelan. Sudah dikatakan bertahap. Untuk proses pendidikan, sekolah, kuliah, dalam proses bertahap untuk tatap muka. Begitu juga dengan kehidupan bermasyarakat. Kemurnian, saling komunikasi, kekompakan di lingkungan RT, RW, kompleks selama ini, Mbok Yau itu kita pertahankan. Tidak usah tergoda untuk lebih lagi mengatakan bahwa oh ya sudah tahulah keadaannya, sudah kenal. Tidak usah. Terus 3M. Ya, saya nggak akan berhenti untuk panggilan etis teologis ini. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Begitu juga dalam ibadah kita. Kan sudah dicek, kan sudah diukur, kan sudah di scanning, kan semuanya kita sudah pada vaksin di sini. Jangan lalai, jangan abai. Evaluasi bahwa negara yang bahkan jauh lebih maju sekalipun itu bisa naik lagi loh. Dan bawalah dirimu untuk lebih lagi belajar menjadi bukan yang terdahulu, kata Tuhan Yesus, tapi jadi pelayan. Ayat 35, Yesus berkata kepada murid-murid, kepada Anda dan saya, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Siapa yang mau jadi terakhir? Tapi justru di sini dialogis hal yang luar biasa ajaran Tuhan kita kan. Siapa yang mau terakhir?
Siapa yang bersedia untuk betul-betul rendah hati, yuk tetap rendah hati, jangan abai. Mau terus jaga keselamatan dirinya, keselamatan banyak orang, kesehatan dirinya, kesehatan banyak orang, bertugas dengan lebih rajin, sekolah kuliah lebih seru lagi, gembira, semangat, kerja kinerja lebih lagi rajin. Siapa yang mau melayani, justru dia yang akan jadi terdahulu. Anda mau diberkati oleh Tuhan dan menjadi saluran berkat. Ibu bapak, Anda mau menjadi saluran berkat Tuhan lebih lagi, lebih indah lagi bagi banyak orang? Kalau Anda ingin diberkati dan lebih lagi menjadi saluran berkat, jadilah yang terbelakang. Mau bersedia untuk melayani. Dalam bahasa yang indah, dan ini poin kedua, poin terakhir. Ungkapan ajaran pedagog dari Yesus bagus banget. Ya, kuat sekali. Dia mengatakan bahwa kamu harus juga bersedia menyediakan secangkir air. Karena setiap kehidupan di sekitar kita itu dipakai oleh Tuhan, digunakan oleh Allah untuk menyediakan secangkir buat kita, secangkir buat istri suami kita, secangkir air kehidupan buat anak atau anak-anak kita. Terus begitu. Kalau nanti sekali lagi sebentar ini, saya hanya pelayan. Kami majelis hanya pelayan-pelayan Tuhan. Ketika Tuhan melayankan melalui kami, air itu disalurkan, dipercikkan untuk pembaptisan anak-anak dan juga untuk dewasa. Mari maknai juga ibu bapak, kita semua sudah masuk di dalam kekudusan Tuhan, setia di dalam itu, bersyukurlah dalam segala hal, dan jangan hanya mau menerima. Ayo rendah hati, kerendahan hati yang menjadi bekal kita mentransfer, ada transformasi yang kuat untuk kita betul dipakai jadi alat dalam proses penyelamatan Allah pun di tengah saat-saat yang berat ini. Ayat 41. Lihat ini. Tadi bagian ini kita sudah baca sama-sama, tapi saya mau berhenti 1-2 titik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air. Cangkir disimbolkan bisa air yang hangat di tengah cuaca yang dingin, atau sedang pagi, atau keadaan sedang mendung, atau habis hujan, atau sedang hujan, atau juga air yang dingin di tengah panasnya kehidupan, pergumulan, tantangan, perjuangan untuk sembuh. Ada yang berduka, tangisan, kepedihan, berupaya lagi untuk bangkit dari bisnisnya yang terpuruk, memulai dagang yang baru, tantangan pekerjaan terus. Sediakan air secangkir juga bagi orang lain. Menopang, menuntun, membangun bersama damai sejahtera. Secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus. Ia tidak akan kehilangan upahnya. Pulang dari ibadah ini, selesai dari ibadah ini, yuk dari yang kecil bagikan, sharekan secangkir air. KSP 3J, Bapak Ibu Saudara-saudara, GKJ Nehemia, Komisi Studi Perencanaan, Pembinaan dan Pengembangan Jemaat, menyajikan, melayankan sebuah proses pembelajaran yang bagus sekali. Sekali lagi ini bukan buat kesombongan siapapun, tapi ini sebuah syukur kita pada Tuhan. Setiap hari Kamis ada kelas untuk belajar secara online.
Kalau Anda adalah jemaat GKJ Nehemia, boleh ikut dan kemudian sama-sama kita belajar. Ini ada proses. Temanya bagus sekali, menapaki langkah transformasi. Kata transformasi dipakai di mana-mana juga sekarang. Webinar, gereja-gereja juga menggunakan, perusahaan-perusahaan dalam berbagai simbolnya dan ungkapan-ungkapannya. Tetapi izinkan minimal dari 2 sesi atau 2 hari yang sudah berjalan, tematik menapaki langkah transformasi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang paling inti adalah sekali lagi transformasi yang dari hati dan rasionalmu. Bukan sistem sekedar. Bukan bagaimana ini ya atau tidak, ini boleh atau tidak. Bukan sekedar aturan perundangan atau apapun. Tapi perhatikan bahwa saudara-saudara, semakin mempersilahkan Tuhan dengan roh hikmatnya, Roh Kudus mentransformasi dirimu, ada perubahan yang baik, tetapi ada kerinduan untuk membagikan perbuatan-perbuatan kesegaran secangkir air kerendahan hati itu bagi banyak orang. Ibadah kita terus kita tingkatkan. Persembahan seperti gereja-gereja lain juga sudah kita gunakan QR code. Namun sebelum dari semua itu adalah sekali lagi dan seterusnya besok, Bapak Ibu, selamat. Selamat khususnya untuk baptis dewasa sebentar lagi. Selamat lebih lagi khusus kepada ibu bapak dan keluarga-keluarga yang kakung, yang putri, yang mungkin mengikuti juga di online, pade, bude, om, tante yang hadir juga, keluarga-keluarga yang mengantarkan putra dan putrinya, selamat. Saya mengucapkan sejak awal, tapi mari kita semua selamat semakin berbagi secangkir air kepada mereka yang letih lesu, kepada kita semuanya yang masih dalam kehidupan berjuang di tengah pandemi.